Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La tanshaqa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi yakunu min anbiya mursalin wal awliya min as-salihin wal qutaba min ulil wa min alim al-Qur'an wa as-sidq wa qala min as-shaykh inshallah qul jalana min as-shaykh inshallah alhamdulillah wa ala ولا مسلم الشيخ سوزر الجاسم وسلم القناص سوزر السلام المرزوق وسلم الشرع هذه شلالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد المسيح بين الحي والوحيد والمتن والضروس والتاج العظم أهل من الشهر مهون الله والهداية مهون السر والسلام والسبع عن الرعاية وعلى آله وسلم أنك ملك كمن بكماله اللهم صل على سيدنا محمد المجد من قل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما افتتح النبوة من قل وإنك لا تلق الكل من حكيم عليم وتجل العظم من قل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صاحب من قل وعظيم ونجل قيم مستقيم أرواح الرحيم وعلى آله وسلم وقل نقدم في الأسرار واجعلنا في النصيب من العناية والعين يا الله يا مجيب اللهم صل على سيدنا محمد الأول والسلام على سيدنا محمد آخر يد ونبوه الهداية المخلق العمري وقائم حق الروح على كل وجه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهل ما أنت أهله وأننا منه علينا فلنسي من القوم والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وإليه المصير وأشهد أن سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد Hadirin muhtaramin qaramin para alim para ulama para asatidz para sepuh ingkang kula hormati lan kunyaken para bapak ingkang kula hormati lan kunyaken syukur alhamdulillah kula panjenengan taksih diparingi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam majlis yang mulia ini majelis pengajian Kitab Tauhid di Majlis Babul Jamal. Semoga kula panjenengan termasuk yang diberikan istiqamah dalam menjalankan pengajian ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kula teman termasuk daripada golongan umat yang diberikan syafaat al-kubra, syafaat al-uzma saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak yang kakak hormati, melanjutkan pengajian tauhid di mana kemarin sudah dibahas tentang sifat wajibnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, mencakup sifat mustahil dan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala, di mana sifat keseluruhan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 sifat. Dari 20 sifat ini itu dikategorikan oleh para ulama 4 kategori. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah niku sifat wujude Gusti Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Gusti Allah niku maujud. Dan sifat salbiyah Gusti Allah, sifat yang menunjukkan bahwasanya Gusti Allah niku
maha yang tidak bisa diberikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Gusti Allah. Di antara sifat salbiyah itu adalah qidam, baqi, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ini sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani, qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian sifat ma'nawiyah itu pengambilan dari sifat ma'ani Gusti Allah, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Salah satu tujuannya Gusti Allah Subhanahu wa taala, di mana Gusti Allah niku diberikan sifat oleh para ulama, di mana hakikatnya sifatnya Gusti Allah niku sebenarnya banyak, cuma para ulama itu meringkas sifat-sifat dasar. Maka salah satu ulama itu memberikan tujuan daripada diberikan kategori-kategori sifat tersebut. Kenapa dikatakan sifat nafsiyah? Yani sifat wujud Allah itu wujud, Allah itu ada. Itu untuk menolak orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ada, atau biasa diistilahkan dengan ateis. Orang ateis itu mengatakan tidak ada Gusti Allah, semua yang ada di alam dunia ini muncul secara kebetulan. Itu menolak untuk orang-orang seperti itu. Maka adanya wujud, sifat wujud, sifat nafsiyah, yakni sifat wujud Gusti Allah, itu untuk menolak orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan. Kemudian adanya sifat salbiyah itu untuk mengatakan bahwasanya sifat salbiyah ini, adanya sifat salbiyah ini yang Gusti Allah itu qadim, Gusti Allah itu maha baqi, kekal. Gusti Allah mukhalafatul hadits, berbeda dengan makhluk. Gusti Allah qaimun bi nafsihi, dan Gusti Allah niku esa wahdaniyah. Tujuan para ulama untuk membuat atau menyimpulkan, menyusun sifat salbiyah ini, tujuannya untuk menolak orang-orang yang mengatakan bahwasanya Gusti Allah niki seperti agama Kristen, agama Yahudi, untuk mengatakan menolak sifat-sifat tersebut. Menurut mereka bahwasanya Gusti Allah itu ada jasad, kemudian ada di atas. Itu untuk menolak sifat-sifat tersebut. Makanya ada sifat salbiyah. Kemudian adanya sifat ma'ani, ditujukan para ulama menyusun sifat ma'ani. Salah satu tujuannya adalah agar makhluknya Gusti Allah itu selalu optimis atau tidak putus asa bahwasanya Gusti Allah itu maha hidup. Maka ketika kita putus asa, jangan takut akan rizki, jangan takut akan tidak ada kekuatan, karena yang membuat kita maha mampu, maha berkuasa.
berkuasa. Nah, salah satu ulama menyusun sifat-sifat tersebut agar kita sebagai makhluknya itu agar selalu optimis bahwa seluruh makhluk di dunia ini ada yang menciptakan, sehingga yang menciptakan itu pasti akan bertanggung jawab atas ciptaannya, termasuk kita. Itu salah satu tujuan-tujuan kenapa para ulama menyusun sifat-sifat wajibnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke sifat Anbiya, ada yang tertinggal di sini, yaitu kaitannya dengan ta'alluq. Jadi sudah kita ketahui bahwasanya sifatnya Gusti Allah itu ada 20. Ini kaitannya dengan ta'alluq atau keterkaitan antar sifat, khususnya sifat ma'ani. Kemarin pernah dibahas, cuma ketika saya bahas di awal-awal niku kayaknya tidak pas. Jadi harus bahas sifat semuanya dulu, baru nanti masuk ke ta'alluq. Itu ada di halaman 45. Ya, minha ma yata'allaq bil mumkinat, ma yata'allaq bil wajib wal jaiz wal mustahil, ma yata'allaq bil mawjud, ma yata'allaq ma la yata'allaq bi syai'in. Itu ada di situ. Jadi sifat ma'ani kan sifat itu ada 20. Pertama itu sifat wujud, itu sifat nafsiyah. Kemudian sifat salbiyah itu ada 5. Allahu qadim, Allahu baqi, Allahu mukhalafil hawadithi, Allahu qiyam bi nafsihi, Allahu wahdaniyah, Allahu wahid. Itu sifat salbiyah. Kemudian masuk ke sifat ma'ani. Nah, kaitannya dengan ta'alluq di sini khusus ta'alluqnya sifat ma'ani, keterkaitan antara sifat ma'ani. Boleh dilihat di halaman 45 di situ. Sifat ma'ani itu punya ta'alluq atau keterkaitan atau hubungan dengan wajib, mustahil sama jaiz. Sifat kudrahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala dan sifat iradahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, ma yata'allaq bil mumkinat wa wal qudrah wal iradah. Jadi sifat ma'ani khusus qudrah, maha berkuasa, dan sifat Gusti Allah yang maha iradah, yang maha menghendaki, itu sifatnya Gusti Allah yang hanya berhubungan dengan mungkinat atau jaiz. Kemarin sudah pernah dibahas apa itu wajib akli, apa itu mustahil akli, apa itu jaiz akli. Jadi yang wajib akli itu ma yatasawwar fil akli adam, ma la yatasawwar fil akli adam. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan dalam akal ketiadaannya itu wajib. Kemudian yang mustahil ma la yatasawwar fil akli wujudu, sesuatu yang tidak bisa digambarkan wujudnya. Yang jaiz akli ma yatasawwar, segala sesuatu yang bisa digambarkan, diterima akal, baik itu wujudnya maupun ketiadaannya. Nah, sifat kudrahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala, sifat kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan sifat iradah, kehendaknya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu hanya berkaitan dengan jaiz atau mungkin, bisa ada bisa tidak ada. Maksudnya apa? Apakah Gusti Allah
yang maha berkuasa mampu menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Gusti Allah. Gusti Allah maha mampu, maha berkuasa. Apakah Gusti Allah itu karena maha berkuasa bisa menciptakan yang lebih besar dari Gusti Allah? Itu kan maha berkuasa, kudroh. Sedangkan pertanyaannya itu menunjukkan kepada mustahil. Karena mustahil, Gusti Allah sudah maha besar, itu mustahil ada sesuatu yang lebih besar dari Gusti Allah. Maka ini pertanyaan tidak bisa diutarakan. Maka kaitannya kudrohnya Gusti Allah, kuasanya Gusti Allah, irodahnya Gusti Allah, kehendaknya Gusti Allah, itu tidak berkaitan dengan wajib akli, tidak berkaitan dengan mustahil akli. Tapi kudrohnya Gusti Allah, maha kuasanya Gusti Allah, maha kehendaknya Gusti Allah, itu hanya berkaitan dengan jaiz akli. Gusti Allah mampu menciptakan manusia, atau Gusti Allah tidak menciptakan manusia juga tidak apa-apa, karena kita makhluk, itu kehendaknya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Gusti Allah mampu menciptakan kita dengan dua kepala? Kira-kira mampu atau tidak? Mampu, cuma kehendaknya Gusti Allah itu maunya, kehendaknya itu menciptakan satu kepala. Apakah Gusti Allah itu mampu menciptakan kita dengan kaki 4? Mampu, cuma kehendaknya Gusti Allah kaki kita umumnya ya 2. Itu kaitannya dengan ta'alluq qudra wal iradah. Kemudian sifat al-ilmu dengan al-kalam, sifat ma'anya Gusti Allah al-ilmu wal kalam, itu berkaitan dengan wajib akli, dengan mustahil akli, dengan jaiz akli. Sifat ilmunya Gusti Allah itu mencakup keseluruhan wajib akli, masuk ilmunya Gusti Allah itu luas. Ilmunya Gusti Allah itu luas, itu kaitannya dengan wajib akli, kemudian kaitannya dengan mustahil akli, yang berkaitan dengan jaiz akli, karena kaitannya dengan ilmu, baik sebelum kita diciptakan maupun setelah diciptakan, itu kaitannya dengan ilmunya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Penunjukan ilmu Gusti Allah itu diwujudkan dalam bentuk kalam. Maka sifat Gusti Allah yang al-ilmu itu kaitannya dengan wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli, kemudian diungkapkan dengan kalamnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaitannya kalam di sini itu kemarin pernah ada yang tanya bagaimana proses Al-Quran bisa sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad, sedangkan dikatakan bahwasanya kalamnya Gusti Allah, sifatnya Gusti Allah yang kalam qadim itu tidak bersuara, tidak ada wujud, tidak ada bahasa. Bagaimana prosesnya? Maka para ulama itu menjawab, kalam di sini menurut ulama kalam ini dibagi, ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalam nafsinya Gusti Allah itu kalam yang qadim, kalam yang merupakan sifatnya Gusti Allah, tidak bersuara, tidak memakai huruf, tidak memakai bahasa. Dimana ketika kalam qadim kita kembali kepada
tasar wa tasdik pada pelajaran pertama, di mana Gusti Allah beserta sifat-sifatnya tidak bisa ditasawur, tapi bisanya ditasdik. Maka Allahu mutakallim, tidak bisa digambarkan bagaimana kalamnya Gusti Allah. Bisa digambarkan ketika kalamnya itu sudah ditampakkan, diungkapkan dalam kalam lafzi sesuai dengan kondisi makhluknya Gusti Allah yang pertama kali diturunkan kalamnya, yaitu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kalam di sini kalam Nabi, yaitu kalam Al-Quran. Nah, kalam Nabi Al-Quran itu yaitu hadis atau makhluk. Tapi kalau kalam nafsi itu masih qadim, tidak bersuara, tidak berhuruf. Maka ketika sudah diungkapkan melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran, maka kalam di sini merupakan kalam lafzi. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Sama. Dimana seperti Nabi Daud itu wahyunya kan berupa kitab Zabur, Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil. Itu merupakan kalam lafzi, berupa ucapan, belum dalam bentuk mushaf. Karena mushaf itu nanti. Nah, Kanjeng Nabi menerima wahyu itu melalui malaikat Jibril, itu tidak berbentuk mushaf tapi berupa kalam, yang di sini kalamnya itu kondisinya sesuai budayanya, yaitu dengan bahasa Arab. Ini kata seandainya Al-Quran itu diturunkan di Indonesia, bisa jadi anggap bahasa Indonesia, bisa jadi. Cuman kudrahnya Gusti Allah, kehendaknya Gusti Allah, Al-Quran itu diturunkan di negara Arab yang bahasanya bahasa Arab. Tapi karena ini kaitannya dengan mungkinat, bisa jadi Al-Quran diturunkan di Indonesia dengan makhluknya Gusti Allah. Cuma kan itu seandainya saja, perandaian. Karena ini kaitannya dengan mungkinat. Kehendaknya Gusti Allah, kudurnya Gusti Allah, Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Maka ilmu wal kalam itu kaitannya dengan wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Kemudian sifat ma'ani selanjutnya yaitu sama wal basar. Gusti Allah Maha mendengar, Gusti Allah Maha melihat. Itu kaitannya dengan mewujud, kaitannya dengan wujudnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berkaitan dengan jaiz akli, wajib akli, atau mustahil akli. Tapi sifat ma'ani Gusti Allah yang sama, Maha mendengar dan Maha melihat, itu kaitannya dengan wujudnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir niku sifat ma'ani yang terakhir yaitu al-hayat. Gusti Allah Maha hidup, itu tidak ada kaitan dengan apa-apa. Tapi al-hayat di sini Gusti Allah Maha hidup itu menjadi syaratnya sifat-sifat yang lain. Tanpa sifat al-hayat tidak akan ada sifat kudrahnya, sifat irodahnya, sifat samaknya,
sifat basonya Gusti Allah. Maka itu kaitannya dengan ta'alluq sifat ma'aninya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk sementara kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut Jumat pekan depan insyaallah. Allah taala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Rasulil alamin. Hamdan wa syakran hamdan yatina wa kafi bismillah. Rabbana lakal hamdu innaka kunta sami'an. Allahumma 'alim yanfa'una wa'fa'na wa lamdana zina 'ilma yassir lana amrana wa sunu 'ayyubana ballighna bika amalana wafiqna anhu as-salih muslimin wa tu'ibbat radhiyallahu alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika rasulina alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.